Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala menukilkan sebuah athar di dalam kitab musannafnya dari Ibn Abi Aun, dari Abu Aun rahimahullahu taala, di mana Abu Aun rahimahullahu taala mengatakan, kana ahlul khair idza iltaqaw yusi ba'dhum ba'dhan bi thalath. Kata Abu Aun rahimahullah, adalah orang-orang saleh dahulunya, orang-orang saleh terdahulu, apabila mereka saling bertemu, berjumpa, maka mereka akan saling memberikan wasiat. Maka mereka akan saling memberikan wasiat, yaitu 3 wasiat. Mereka akan saling mewasiatkan 3 wasiat atau menyampaikan 3 wasiat. Ya, 3 wasiat yang terus menerus diulang-ulang, diingatkan. Karena 3 wasiat ini adalah 3 wasiat yang mulia, 3 wasiat yang sangat agung, yang apabila dipegang oleh setiap muslim muslimah, lalu dia amalkan, dia jadikan sebagai
prinsipnya di dalam hidup, maka dia akan beruntung dunia dan akhirat. Dia akan selamat, dia akan bahagia. Bahkan kata Abu Aun rahimahullahu taala, wa idza ghabu kataba ba'duhum ila ba'd. Maka apabila mereka tidak bertemu, maka mereka akan saling menuliskan 3 wasiat. Mereka tulis kemudian mereka kirim kepada saudara-saudara mereka. Subhanallah. Dan seperti inilah sifat ahlul khair, orang-orang saleh. Ya, mereka saling mewasiatkan di dalam kebaikan. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita sifat orang-orang yang selamat dari kerugian, yaitu sifat orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-Asr Allah mengatakan, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka yang saling mewasiatkan dalam kebaikan dan saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Makanya oleh karena itu, apabila kita bertemu dengan orang-orang saleh, maka kita akan mendengar nasihat darinya. Kita akan mendengar pelajaran darinya, ya. Karena memang orang-orang saleh adalah mereka yang senantiasa memberikan wasiat, memberikan nasihat. Karena dia mencintai manusia, ya, menyukai kebaikan untuk manusia. Sebagai bentuk bukti keimanan mereka. Mereka mencintai kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Makanya oleh karena itu beruntunglah kita seandainya kita hidup di tengah orang-orang saleh. Orang-orang saleh akan menarik kita kepada kebaikan. Mereka akan mengingatkan kita di saat kita lalai. Mereka akan menegur kita di saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Mereka akan mencegah kita dari itu semua. Nah, apa 3 wasiat yang saling diulang-ulang oleh orang-orang saleh terdahulu kepada sesama mereka? Setiap kali mereka bertemu, mereka ingatkan, mereka sebutkan 3 wasiat ini. Bahkan mereka tulis, kemudian mereka kirim kepada saudara-saudara mereka. Yang pertama, kata Abu Aun rahimahullahu taala, man amila li akhiratihi kafahu Allahu dunyah. Yang pertama, kata Abu Aun, orang-orang saleh mewasiatkan, siapa yang beramal untuk akhiratnya, siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan urusan dunianya. Hari ini orang-orang memusingkan perkara dunianya. Ini naik, itu naik, ada masalah ini, ada masalah itu. Hadirin ma'asyiral muslimin. Ya. Apabila kita hidup di dunia ini, ambisi kita, tujuan utama kita, cita-cita kita adalah akhirat, maka urusan dunia kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita akan apa? Dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan kita rizki. Allah akan berikan ketenangan kepada hati kita. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan kita. Allah adakan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusan kita dan akan membantu kita untuk menyelesaikan. Ya. Dan ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Man kanatil akhiratu hammah." Siapa yang akhirat menjadi ambisinya, tujuan utamanya, kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan ke dalam hatinya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa? Kekayaan ke dalam hati. Kemudian kata Nabi SAW, wa jama'a syamlah. Allah akan kumpulkan urusannya, tidak akan diceraikan oleh Allah Azza wa Jalla. Urusannya tidak akan berantakan. Kemudian kata Nabi SAW, wa atathu dunya wa hiya radiyah. Dunia akan datang kepadanya, ya, sementara dia tidak menginginkannya. Dunia yang datang kepadanya. Sekarang bagaimana dunia mau datang kepada kita sementara kita jauh dari amalan akhir? Kita enggak sholat, kita melalaikan sholat, kita tidak zikir, kita tidak belajar ilmu agama, kita tidak menjaga batasan-batasan agama Allah Azza wa Jalla. Kita jauh dari akhirat. Lalu kita mengharapkan dunia kita baik. Mustahil. Kalau kita mau dunia kita dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka perbanyak amalan akhirat. Ini maknanya bukan berarti kita tidak bekerja. Islam tidak pernah mengatakan kita sibuk beribadah tidak usah bekerja. Tidak. Islam tidak pernah menyuruh demikian. Bahkan Islam memerintahkan kita, apabila kita selesai sholat, kita disuruh bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bekerja. Tapi jangan sampai pekerjaan kita mencari rizki, mencari harta, melalaikan kita dari apa? Amalan akhir. Kita nggak sholat, kita nggak ngaji, kita nggak pernah baca Al-Quran, kita nggak pernah zikir. Ya,
kita nggak sedekah, kita nggak pernah menuntut ilmu agama, lalu kita berharap dunia kita baik-baik saja, nggak akan ada. Kalau kita mau dunia kita baik, maka perbanyaklah amalan akhirat. Perhatikan amalan akhirat. Apa yang sudah kita lakukan untuk amalan akhirat? Kalau kita mencari akhirat, dunia akan mengikut. Tapi kalau kita mencari dunia, akhirat akan jauh dan dunia pun juga akan jauh. Makanya Nabi SAW lanjutkan hadis, siapa yang ambisinya adalah dunia, ja'alallahu faqrah baina usban ainai. Allah Azza wa Jalla akan jadikan kefakiran itu di antara kedua kelopak matanya. Yang mencari dunia, Allah jadikan dia fakir. Meskipun secara kasat mata kita lihat dia kaya, tapi sebenarnya dia fakir. Kenapa? Karena tidak pernah merasa puas. Dia selalu merasa kekurangan dan dia terus mencari dunia, terus mencari dunia, terus mencari dunia. Ini orang-orang fakir. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa farraqa shamla. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dia akan pusing, dia akan bingung dengan urusan-urusan dunianya. Lalu kata Nabi SAW, lalu Allah Azza wa Jalla hanya memberikan apa yang Allah tuliskan untuknya dari urusan dunia. Sekuat apapun dia bekerja, rizkinya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiat yang pertama. Jadi kalau kita mau dunia kita dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka perbanyaklah amalan apa? Akhir. Kemudian yang kedua, kata Abu Aun rahimahullahu taala, "Wa man aslah fi ma bainahu wa bainallah kafahu Allahun nas." Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Allah Azza wa Jalla akan menjaganya dari kejahatan manusia. Bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Tunaikan hak Allah Azza wa Jalla, dekatkan diri kepada Allah. Kerjakan apa yang Allah cintai, jauhi apa yang Allah larang. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah berarti dia menjaga hubungannya dengan Allah, bahkan dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia jatuh dalam dosa, dalam maksiat, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertaubat, dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang seperti ini, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Dia akan dicintai oleh manusia, dia akan disegani oleh manusia, dan manusia tidak akan apa? Pernah merendahkannya, menghinakannya. Hari ini orang-orang menghina kita, orang-orang merendahkan kita, orang-orang berlaku sewenang-wenang sama kita. Tahu kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah tidak baik, sehingga Allah jadikan manusia berkuasa atas kita. Ketika kita jauh dari Allah Azza wa Jalla, Allah akan jadikan orang-orang berkuasa atas kita. Dia akan berbuat jahat sama kita. Tapi kalau kita hubungan kita baik dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga apa? Menjaga diri kita. Orang tidak akan meremehkan kita, orang tidak akan menindas kita, tidak akan berlaku sewenang-wenang sama kita. Hari ini lihat bagaimana orang-orang merendahkan kita, menghinakan kita, ya, menginjak-injak kita, karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jadikan semua orang-orang ini segan sama kita, hormat sama kita, ya, dan takut sama kita. Maka perbaiki hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Allah perbaiki hubungan kita. Mulai dari mana? Mulai hubungan kita dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita. Semuanya akan diperbaiki oleh Allah. Tapi kalau seandainya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla buruk, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan manusia berbuat buruk kepada kita. Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh orang-orang soleh terdahulu adalah bahwa wa man aslah sariratah. Siapa yang memperbaiki batinnya, yaitu hatinya, ya, aslahallahu ala niyatah, maka Allah akan perbaiki amalannya. Allah akan perbaiki lahirnya. Siapa yang perbaiki batinnya, Allah perbaiki lahir. Maksud memperbaiki batin apa? Perbaiki hati. Bagaimana cara memperbaiki hati? Mengisinya dengan keimanan. Dan keimanan tidak akan mengisi hati kita kalau kita nggak belajar. Kita mesti belajar, kita mesti baca Al-Quran, kita mesti tadabburi Al-Quran, kita mesti pelajari hadis-hadis Nabi SAW, kita mesti duduk di majelis ilmu. Perbaiki hati dengan apa? Dengan mengikhlaskan semua ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak salat mengharapkan pujian dari orang, tidak puasa mengharapkan pujian dari orang, atau mengharapkan harta benda, tidak. Semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hati kita dari apa? Dari penyakit-penyakit yang akan merusak hati kita. Seperti apa? Seperti dengki, iri sama orang-orang yang lebih beruntung nasibnya daripada kita. Seperti dendam. Bersihkan hati kita semua. Maka apabila hati kita bersih, hati kita baik, maka semua yang lahir dari badan kita semuanya akan baik. Maka kalau seandainya diri kita ini tidak baik, itu menandakan di dalam diri kita juga tidak baik. Kalau seandainya dalam luar diri kita ini baik, menandakan bahwa yang di dalam juga apa? Juga baik. Nabi SAW telah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah.
Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik semuanya. Namun wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Namun apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah apa? Adalah hati. Kita perbaiki hati kita. Kalau kita pengen mata kita diperbaiki, lisan kita diperbaiki, telinga kita diperbaiki, tangan kita diperbaiki, kaki kita diperbaiki, perbaiki hati kita. Hati baik, maka dia akan memberikan instruksi yang baik kepada semua anggota badan kita. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini adalah 3 wasiat yang sangat agung. Bahkan 3 wasiat ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Risalah At-Tabukiyah, sungguh 3 wasiat yang sangat mulia dari semua wasiat-wasiat yang ada. Dan seandainya 3 wasiat ini dipegang dan dijadikan sebagai jalan hidup oleh seorang mukmin, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Maka ingatlah, perbaikilah ya tujuan hidup kita. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari dunia, dunia akan kita tinggalkan. Tujuan hidup kita adalah mencari kebahagiaan di akhirat. Maka perbanyak amalan akhir. Maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan dunia ini ya berlutut di hadapan kita. Allah akan cukupkan urusan dunia kita. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan jaga kita dari keburukan-keburukan manusia. Kemudian yang ketiga, perbaiki hati kita, niat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki tingkah laku kita, perbuatan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan 3 wasiat ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa istiqomah ya, beribadah kepadanya ya, sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, hari ini adalah hari Jumat, hari yang mulia di setiap pekan, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi SAW. Siapa yang salawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah Azza wa Jalla akan bersalawat untuknya 10 kali. Allah menyuruh kita untuk bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi SAW di dalam Al-Quran dengan mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena itulah pegangan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena di atasnya lah kami hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena kesanalah kami akan kembali. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami untuk beribadah dan beramal saleh, dan jadikan kematian kami sebagai pemberhentian dari dosa dan maksiat. Allahumma aslih ulata umurina wa fiqhum fima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.